pintu dulu ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, mari silahkan masuk dulu Bu. Sama masnya silahkan duduk dulu. Duduk Mas, Gimana, Mbak? Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, saya mau konsultasi. Oh iya, maaf, namanya siapa ya Mbak? Saya Feby Bu. Oh iya, perkenalkan nama saya Bidan Septi yang bertugas hari ini. Bagaimana Mbak, ada masalah apa? Begini Bu, saya dengan calon suami rencananya 3 bulan lagi mau menikah dan sudah mulai mengurus berkas untuk pernikahan. Saya ingin bertanya tentang apa saja yang harus saya lakukan sebelum pernikahan. Saya ingin konsultasi bukan hanya masalah fisik, tetapi sebelum menikah masalah psikologis juga ya Bu. Apa saya bisa konsultasi masalah ini Bu? Oh iya, tentu saja bisa Mbak. Nanti saya akan menjelaskan sesuai dengan yang saya tahu ya. Dan Mbak Feby juga bebas menanyakan apa yang Mbak Feby ingin tanyakan nanti. Kita diskusi saja ya Mbak. Jika memang nanti dalam penyampaian saya ada yang kurang tepat, nanti Mbak Feby bisa langsung klarifikasi. Yang pertama ingin ditanyakan apa dulu ini Mbak? Saya dengar dari teman-teman Ibu kalau persiapan psikologis penting sebelum menikah. Oh iya Mbak, begini Mbak, betul sekali. Selain persiapan fisik, persiapan psikologis juga penting. Faktor psikologis menjadi landasan yang penting dalam pernikahan. Tanpa persiapan psikologis yang matang, baik dari suami maupun istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Lalu apa saja ya Bu yang harus saya persiapkan? Oh iya, sebelum memulai konsultasi ini sebaiknya Mbak sama Masnya saya minta tanda tangan dulu ya untuk persetujuan tindakan ini. Sebelumnya nama Mbaknya tadi Mbak Feby ya, Masnya Mas Adrian. Silahkan, ini ada leaflet juga, saya buatkan formulir dulu ya. Baik Bu Bidan, ini ditandatangani ya? Oh iya, ini silahkan ya Mbak Feby di sini. Kemudian Masnya ya sebelah sini. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya untuk konsultasinya. Baik Bu Bidan. Oke, seseorang yang hendak menikah itu harus memiliki hal-hal sebagai berikut ya Mbak, yaitu kematangan emosi yang baik, kemudian kedewasaan, kemudian ada perilaku, komunikasi yang empati dan terbuka, kemudian kemandirian, aktivitas keagamaan yang baik, dan umur yang cukup. Bagaimana Mbak Feby? Apakah sudah memikirkan apa saja yang saya jabarkan ini Mbak? Untuk poin pertama, saya sudah lumayan lama mengenal calon suami karena kami kan pacaran sudah 3 tahun Bu. Oh iya. Mungkin dari penjabaran Ibu tadi yang masih harus saya pelajari adalah bagaimana agar bisa saling mengisi dan menerima kekurangan. Oh iya Mbak Feby nanti sambil jalan saja ya, tapi itu yang harus disiapkan ya Mbak. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang persiapan diri atau persiapan mental, meliputi semua daya upaya dipusatkan pada beberapa pokok Mbak. Antara lain adalah misalnya yang pertama belajar untuk mengenal calon pasangan yang akan dinikahi. Kemudian mempertimbangkan sejauh mana sikap calon pasangan sesuai dengan sikap diri sendiri. Kemudian yang terakhir, sejauh mana pribadi masing-masing dapat saling mengisi dan dapat menyatu dalam perjalanan hidup. Dan yang terakhir, 2 orang yang dipersatukan dalam pernikahan akan membentuk pernikahan yang bahagia apabila kedua pasangan juga bahagia. Begitu Mbak, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Saya sudah paham dan mengerti, akan saya aplikasikan nanti agar mental dan psikologis saya juga siap menjelang pernikahan. Baik Mbak, untuk saling mengisi dan menerima itu akan didapatkan seiring berjalannya waktu, asalkan kita memiliki sifat kedewasaan yang baik
Nah, ini yang mau saya jabarkan tentang persiapan mental yang harus dilakukan. Persiapan mental yang harus dilakukan antara lain, yang pertama mengatur emosi. Contohnya, salah satu persiapan mental pernikahan yang penting adalah mengenali tingkat emosi pasangan dan tingkat emosi diri sendiri. Ini akan membantu agar tidak terpancing untuk saling berdebat. Kemudian yang kedua, saling terbuka. Mbaknya dan calon suami misalnya ada masalah harus saling terbuka dan dipecahkan bersama. Misalnya komunikasi tidak harus dilakukan secara verbal, melainkan juga melalui sentuhan, senyuman, lelucon, komentar, atau keinginan yang saling mendengarkan atau mendukung satu sama lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik. Contohnya, persiapan mental sebelum pernikahan harus diperhatikan agar mampu tidaknya kemampuan untuk mengatasi konflik yang terjadi ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga antara mbak dan suami. Nah, kemudian ada nih yang keempat, selalu berorientasi untuk belajar. Contohnya, terlalu banyak berpikiran negatif akan membuat curiga dan tidak percaya pada pasangan. Padahal semua kecurigaan tersebut belum tentu benar adanya. Kemudian yang kelima, motivasi membuat pernikahan berhasil. Contohnya, persiapan mental menghadapi pernikahan yang perlu disadari kedua belah pihak adalah pernikahan merupakan suatu proses yang perlu direncanakan. Yang keenam, membicarakan isu sensitif ya mbak ya. Contohnya persiapan mental menjelang pernikahan ini penting walaupun seringkali dipenuhi kecanggungan karena sering menjadi sumber konflik pasangan suami istri. Misalnya beberapa konflik yang sebaiknya dibahas antara lain ada anak, kemudian dengan mertua, pekerjaan dan keuangan, kemudian seksualitas. Nah, yang terakhir mengenai bahasa kasih masing-masing. Contohnya, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengungkap rasa kasih sayangnya. Mereka juga umumnya merasa disayang jika diperhatikan dengan secara khusus. Hal inilah yang dikenal dengan bahasa kasih ya mbak ya. Saya rasa sekian untuk persiapan yang psikologis mbak ya. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada yang kurang paham yang saya jelaskan tadi? Saya rasa sudah cukup Bu. Baik mbak, kalau begitu saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah mbak Feby tadi sudah jelas dengan apa yang saya jelaskan tadi? Yang saya tangkap tadi ada persiapan psikologis yaitu mengatur emosi dan komunikasi, mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik, serta berorientasi untuk selalu belajar, motivasi untuk membuat pernikahan berhasil, isu sensitif mengenai bahasa kasih masing-masing. Pintar mbaknya, berarti sudah paham. Bu, terima kasih. Permisi ya Bu. Oh iya mbak, silahkan, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya mbak.